Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Jangan bosan-bosan. Kalau mungkin Bapak Ibu berkata, kenapa kok Bapak Gembala terus yang sampaikan? Jangan bosan, tidak boleh. Si orang Bapak, dia tahu anak-anaknya membutuhkan apa. Si orang Bapak, dia tahu anaknya membutuhkan apa. Si orang Bapak pasti dia kepingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau dari luar bukan bilang tidak baik, semua baik, tetapi biarlah ya, kalau Tuhan izinkan kita lakukan. Kemarin saya ditelepon oleh guru saya yang menggembalakan jemaat di Malang, Bapak Pendeta Ishak Surya. Dibilang, Pak Herman, bagaimana kami di gereja kami ada KKR yang datang pembicara dari Jakarta 2 orang, Bandung 1 orang, semua dari gereja Bukit Zaitun. Ya, itu adalah guru-gurunya Pak Herman dan muridnya Pak Herman. Apakah mau mereka adakan selesai KKR, mereka melayani di tempat Bapak? Kalau memang mau, Bapak kasih tahu. Saya bilang baik, saya berdoa. Kalau saya berdoa Tuhan izinkan, oke, ada salahnya. Itu adalah guru saya, ya, itu adalah teman sekolah saya. Mereka yang dipakai. Tetapi baik, kami berdoa kalau memang Tuhan izinkan. Dan apa yang dia katakan, itu betul jawaban. Kalau memang Tuhan izinkan, Bapak bisa terima. Tapi kalau tidak, Bapak yang menyampaikan terus, ya, kepada domba-dombanya, ya. Mungkin domba-dombanya bosan dan lain-lain. Kalau mereka bosan, ya mereka bukan domba yang baik. Tapi Bapak sampaikan dengan ketulusan hati. Ya, jadi saya juga rindu. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau sudah pakai kepada saya dan kok saya menjadi berkat, di mana saya ada saya jadi berkat, tolong Tuhan, ini berkat ini tumpahkan kepada jemaat. Ya, dan Engkau yang tahu siapa yang bisa dipakai. Siapa yang bisa dipakai? Bapak ada di surga, kita ada di bumi. Bapak tahu semua hati kita. Siapa yang bisa dipakai? Kalau ada orang yang bisa dipakai, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau orang itu ditumplakkan atau diberkati, mereka jadi rusak atau jadi binasa, ya sayang, tidak boleh. Maka itu mari pagi hari ini kita terus berdoa supaya kita mengerti kebenaran firman. Dan juga mungkin ada perkataan-perkataan saya kalau menyampaikan karena saya sayang kepada jemaat mungkin keras. Orang mengatakan menusuk hati dan lain-lain. Saya hanya teringat Nabi Yesaya. Ya, dia seorang nabi. Kalau menyampaikan itu sakit tusuk sampai ke dalam. Karena apa? Karena dia sayang ya kepada bangsa Israel. Dia sayang kepada orang-orang yang ada ini agar supaya mereka dengar dan mereka bisa mendapatkan. Karena Nabi Yesaya mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Maka itu dia sampaikan dengan keras. Ada nabi-nabi juga sampaikan dengan keras. Kalau saya sampaikan mungkin ada kata-kata yang kurang enak ya, yang menusuk hati Bapak Ibu. Ya, itu daging kita itu dimatikan. Tujuannya apa? Saya hanya kepingin, Tuhan, kalau Engkau sudah pakai saya, Engkau sudah berkati saya, Engkau sudah berikan hidup saya ini tenang, damai, penuh dengan sukacita, Engkau sudah sertai hidup saya setiap hari, ya. Dan saya percaya kalau saya ada di dalam kebenaran, ini akan menyertai saya di atas. Saya kepingin untuk anak-anak saya. Saya kepingin. Maka itu saya tegaskan terus, saya omong. Ya. Tapi kalau ada yang tidak bisa terima, ya mohon maaf. Tapi karena kedagingannya belum bisa. Maka itu mari kita harus banyak dekat sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu di dalam 1 Yohanes 4
1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Perikop di sini adalah Allah adalah kasih. Sekali lagi, perikop di sini Allah adalah kasih. Ayat ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutuskan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11 terakhir, ayo jemaat 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 2 firman Tuhan yang saya siapkan. Tadi saya sudah mau sampaikan tentang Allah adalah terang. Ya, Allah adalah terang. Di dalam sama juga 1 Yohanes, Allah adalah terang. Tapi di situ Tuhan rubah kembali lagi. Bukan pling-plang, tidak. Tetapi Tuhan tahu pagi hari ini kita harus belajar yang mana. Kita harus mendengar yang mana. Maka itu Allah, Tuhan Roh Kudus memakaikan kepada saya, tidak. Engkau harus menyampaikan Allah adalah kasih. Ya. Bagaimana kalau kita bisa punya kasih? Kalau kita tidak jadi terang. Karena Allah tidak adalah terang. Tetapi Tuhan ajarkan bahwa Allah itu adalah kasih. Tadi saudara Andre mengatakan, 2 hari yang lalu ada hari kasih sayang. Ya, Valentine Day. Ada hari kasih sayang. Itu orang-orang dunia mengadakan seperti itu. Valentine Day, tanggal 14. Persis juga waktu itu coblos pemilu. Tapi ini kasih daripada Allah lain. Maka itu kasih daripada dunia itu, ya, dengan kasih daripada Allah itu beda. Maka itu pagi hari ini kita belajar, kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Kalau Kristus sudah mengatakan Allah itu kasih, Allah adalah kasih, kita jadi pengikut-pengikut Kristus. Apakah kasih Yesus juga ada di dalam kehidupan kita apa tidak? Tuhan bilang, ikutlah jejaknya Tuhan. Jadilah teladan seperti Tuhan melakukan semua ini. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus itu penuh dengan kasih. Kita dalam Tuhan, apa ada kasih juga dalam kehidupan kita apa tidak? Yohanes 3 ayat 16 kita melihat dulu. Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, ya, Dia anugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia orang besar di atas, ya, kedudukan tidak ada yang bisa melewati dia. Dia adalah segala-galanya. Karena kasih yang ada di dalam dia. Dia tahu kalau dia tidak turun ke dunia, ini anak-anak dia yang ada di dalam dunia ini mau jadi apa? Binasa semua. Tapi dia mau korban. Dia korban hidupnya.
Dia korbankan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Supaya apa? Kita yang percaya kepada dia tidak binasa. Artinya apa? Kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah ada dalam hidup kita, kita sudah ada di dalam hidup kita, tentu ada kasih. Jadi tidak binasa. Tetapi kalau kita tidak mau, ya sudah, kita binasa hidupnya. Maka itu pagi hari ini, kalau Allah sendiri sudah datang berkorban, dia korbankan semua ini. Karena apa? Karena kasih. Dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah kasih. Apakah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percaya, yang penuh dengan kasih, mentransferkan kepada kita, sehingga kasih Yesus itu ada dalam hidup kita? Kita boleh merenungkan sejenak. Apa ada kasih Yesus dalam hidup kita? Allah yang kita percaya, yang mentransferkan, ya, sehingga kasih daripada Allah itu turun dalam kehidupan kita. Apakah benar kasih itu sudah ada apa tidak? Kita ambil contoh. Kalau saya sebagai gembala yang ada di sini, saya percaya saya diizinkan di sini sebagai gembala atau seorang pemimpin yang Tuhan percayakan. Kalau itu kehendak saya, mungkin dari dulu udah tutup, udah bisa jalan. Tapi karena ini adalah pilihan Allah, 25 tahun, sekarang jalan 26 tahun, dia tetap jalan. Dia tetap jalan. Secara manusia dah mungkin bisa jalan, tetapi tetap jalan. Fine, tenang saja. Kalau Tuhan sudah percayakan kepada kita mempunyai visi misi ini, bukan karena kemauan kita, tapi itu adalah kemauan Tuhan. Siapapun yang menghalang tidak bisa. Dia tetap jalan. Apapun dia tetap jalan. Bukan tambah turun, malah dia tambah naik. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kumpul siapa, kita jadi siapa. Kita kumpul dengan Yesus, kita jadi seperti Yesus. Tapi kalau kita kumpul dengan Satan, kita juga jadi Satan. Satan itu setan. Kita jadi setan juga. Kita kumpul dengan orang-orang dunia, kita jadi orang dunia. Maka itu minggu lalu firman Tuhan mengatakan, jangan kamu seperti orang dunia. Jangan, tidak boleh. Maka itu pagi hari ini, saya senantiasa Tuhan, saya mengoreksi diri. Saya tidak mengatakan saya sempurna. Kau kumpul siapa, kau jadi siapa. Jadi saya ingin sekali, Tuhan, saya melihat bagaimana kalau kita jalan di dalam kebenaran, ada kasih dalam kehidupan kita. Tuhan kita Yesus Kristus lakukan semua yang terbaik. Dan saya kepingin sekali Tuhan, kalau Engkau sudah berbuat untuk saya kepingin juga untuk jemaat. Saya kepingin untuk anak-anak saya yang ada. Transferkan kepada mereka. Tinggal bagaimana? Anak-anak saya mau mendengar, mau melakukan apa tidak. Seperti kita mengikuti Yesus. Yesus itu adalah penuh dengan kasih. Ya, tinggal sekarang kita melihat, kalau Yesus sudah penuh dengan kasih, bagaimana? Kita juga punya hati penuh dengan kasih apa tidak? Sebelum saya masuk lebih dalam, kemarin pagi saya nazar sama Tuhan. Waktu berbicara tentang kasih, Tuhan pakai hidup saya supaya bisa menjadi berkat untuk jemaat Tuhan. Saya mengasihi mereka. Kalau dunia mengasihi, memberikan, ada imbalan. Saya kasih sama kau, kau mau kasih apa sama saya? Kalau tidak ada ya jangan. Tapi kalau kita dalam Yesus lain. Kalau punya kasih, memang kasih daripada Yesus kita berbuat. Karena kalau kita berbuat itu, kita berbuat untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 21. Ada beda orang dunia, dia punya kasih. Beda dengan kita. Ya. Orang saudara-saudara kita, dia berani berkorban karena apa? Karena dia menebus dosa-dosa dia. Kita belajar tentang Ayub.
Anak-anaknya berbuat dosa, setiap hari berbuat dosa, setiap hari berbuat dosa. Pagi-pagi Ayub tahu anak-anaknya berbuat dosa, dia korbankan menebus dosa-dosa itu. Ya, dengan apa? Persembahan lembu yang tambun dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak, kasih ini memang dari Tuhan. Kepingin berbuat sesuatu, hati itu kepingin berbuat. Kemarin pagi saya bilang, Tuhan, kalau memang Kau kehendaki, hari ini Sabtu kirimkan ikan. Ya, jangan bosan loh ya, tapi banyak yang suka. Kirimkan ikan, saya mau kasih saya punya anak-anak. Kirimkan ikan, saya mau kasih saya punya anak-anak. Ya, benar. Saya tidak berbicara. Sore saya telepon dari Probolinggo, kamu datang, kamu bawa apa? Oh, bawa ikan, Pak. Oh, ikan itu yang mau diekspor itu. Iya, Pak. Ada bawa berapa banyak? Ada bawa 5 dos, Pak. Pak, ini ikan mahal. Mahal ini ikan, dia bilang. Ini biasa bos kita ini ekspor. Nah, di situ saya dapat kemarin saya omong sama saudara Agus. Agus, bukakan semua dos-dosnya ini, kamu masukkan di plastik-plastik, bagikan kepada jemaat. Ya, karena apa? Saya punya kasih. Meskipun jemaat ini bagaimana tetap kepada saya, jangan kejahatan kita balas dengan kejahatan, tidak boleh. Tentu semua jemaat itu ada pro dan kontra. Ada yang senang sama saya, ada yang tidak, pasti. Tetapi saya tidak, saya harus berbuat yang baik terus. Berbuat yang baik itu namanya kasih. Saya senang tadi Mama Dope datang. Mama Dope, kemarin saya tidak tahu bahwa Mama Dope datang. Ya, cuma hanya Tuhan kasih ingat sama saya, Mama Dope. Mama Dope, loh dia akan ada di Sabu. Ya, Mama Dope mau. Tadi dia muncul. Aduh Tuhan, Kau berbicara sama saya tepat ya, bahwa Mama Dope ada ya. Berarti Tuhan itu segala-galanya dia tahu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas pagi hari ini diajarkan kepada kita. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini adalah saudara-saudara yang kekasih. Melalui Rasul Yohanes mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita ini adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Ya, Tuhan itu begitu baik, penuh kasih. Sehingga dia mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dikatakan di sini, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Marilah kita saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ingat, kasih Yesus dengan kasih dunia itu lain. Lain. Kalau kasih Yesus itu benar-benar dari lubuk hati yang terdalam. Dia mengasihi kita tanpa tedeng alih-alih. Tanpa minta balasan. Pokoknya saya mau mengasihi saudara-saudara yang ada di muka bumi. Maka itu dia kasih contoh. Seandainya dia tidak utuskan anaknya yang tunggal, ini jadi apa kita yang ada di dalam dunia ini? Jadi apa? Justru itu ada di dalam dunia ini. Dia datang, kita percaya. Maka itu saya melihat ya, ada yang sudah percaya, sekarang mereka tinggal Tuhan. Mereka tinggalkan Tuhan. Saya melihat sekarang ada di antara jemaat yang dulu sudah percaya. Mereka tinggalkan Tuhan. Galatia 3 ayatnya yang ketiga. Coba kita melihat. Galatia 3 ayatnya ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh huruf besar Tuhan. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Mereka tinggalkan Tuhan. Sebodoh itu Tuhan bilang. Tapi itu pilihan. Itu pilihan. Setiap hari kita bangun itu pilihan. Mau buat apa? Saya bangun
Sudah habis doa semua, saya tidur, saya bangun, itu pilihan. Saya mau buat apa? Saya bangun, saya berdoa sejenak, saya perak-perak badan saya, semua saya olahraga, habis selesai saya turun. Turun saya pilihan, saya mau putar gereja ini atau saya putar terus ke belakang. Itu pilihan. Sesudah itu saya masuk ke dalam, saya pilihan saya mau cari apa. Oh, orang ini pemulung yang saya harus ketemu, saya harus suruh bawa dia ke dalam, saya harus kasih apa. Itu pilihan. Kita itu pilihan. Ya, tetapi kita melihat akhir zaman ini, berapa banyak orang sudah tidak sadar lagi. Karena apa? Iblis mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Mereka yang sudah memulai dengan roh, mereka akhiri dengan daging. Sampai Tuhan bilang, henpen kamu. Henpen itu bahasa Mandarin, bodoh kamu. Kenapa kau harus tinggalkan Tuhan? Kau kembali ke dalam dunia. Maka itu apa yang dikatakan minggu lalu, saya sampaikan firman Tuhan yang ada di dalam minggu lalu. Ya, yang ada di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jangan, karena gara-gara dunia kita tinggalkan itu Tuhan. Tuhan dia sudah datang menyelamatkan kita. Kita sudah mengaku dengan mulut, percaya dari lubuk hati yang terdalam. Kita sudah melayani Dia. Sudah Tuhan buat tolong kepada kita, dan sampai saat ini mungkin kita sudah kuliah, kita sudah apa. Selesai itu kita tinggalkan itu Tuhan. Bukan saya yang mengatakan bodoh, henpen. Maka itu jangan kita berikan kesempatan sedikit ya. 1 kali sudah mulai malas, 2 kali sudah mulai malas, 3 kali sudah malas, hilang terus. Jangan. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percaya itu kita harus pepet terus sama Dia. Pada perlu ambil lem, dipepet di lem sampai jangan boleh terlepas. Tapi jangan, karena dunia ini kita tinggalkan. Jangan. Karena dunia ini, apa yang ada, harta dunia yang ada, apa yang ada. Maka itu tadi kan saya bilang, Saudara Alfred berkata, kalau kita diberkati, kita sanggup enggak kita pikul berkat itu. Jangan sampai sudah mendapatkan berkat itu, kita lepaskan itu Tuhan. Kita lepaskan itu Tuhan, jangan. Bodoh. Ya, tetapi orang-orang yang sudah tinggalkan Tuhan, dan saya yakin mereka tidak mungkin ikut streaming, tidak mungkin. Mereka sekarang lagi tidur, mereka sekarang lagi bingung. Abis ini mau kemana ya, mau jalan kemana ya, mau kemana ya. Ya begitu saja, sumpah terus. Karena apa? Dia tinggalkan Tuhan, roh Tuhan sudah tidak ada dalam hidupnya. Maka itu kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan firman Tuhan di sini dengan jelas. Dan inilah berita yang telah kami dengar. Ayatnya yang kelima, 1 Yohanes 1. Ya. Sorry, mohon maaf. Saudara-saudaraku, ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya. Kalau kita jadi anak-anak Allah, tentu di dalam hati kita itu penuh dengan kasih. Renungkan sejenak ya. Kita semua jemaat ini, sore kalau bisa datang semua, ada perjamuan kudus. Sebelum kita makan kita renungkan. Ya, jangan tidak datang, rugi. Ya, sampean punya kandang bukan di mana-mana. Kandang sampean ini ada di sini. Dari kecil sampean dididik di sini, ditumbuhkan di sini, diberkati di sini. Ya. Jangan sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita makan atau pagi hari ini kita renungkan. Selama kita hidup di dalam Tuhan,
apakah punya kasih apa tidak. Ya. Karena kasih itu datang daripada Allah. Punya kasih apa tidak. Kasih itu mau memperhatikan orang-orang ya yang susah, mau memperhatikan sesama seiman, ya, mau memperhatikan saudara-saudara kita, memperhatikan semua. Jangan saudara-saudara kita bunuh sama mereka. Ingat pada waktu Yusuf, ya, dibunuh sama saudara-saudaranya. Tapi Yusuf itu penuh dengan kasih. Orang yang sudah dipilih Allah penuh dengan kasih. Meskipun mereka berbuat jahat. Dan pada waktu Yusuf ada di atas, Yusuf masih penuh dengan kasih. Masih tetap memaafkan saudara-saudaranya. Karena Yusuf itu penuh dengan kasih. Pagi hari ini kita boleh merenungkan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Kalau Allah penuh dengan kasih, apakah kita juga punya kasih apa tidak? Orang bilang jangan punya kasih pur-pur, kasih pura-pura. Ya, kasih pura-pura. Kalau kita punya kasih, ya, kita satu sama lain saling memperhatikan, saling menolong. Kemarin saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan. Dia bilang kalau kita tahu orang itu kita mengasihi dia, kita tolong dia, apakah dia tahu berterima kasih apa tidak? Ya, ini si orang hamba Tuhan, dia dosen loh. Ya. Dia bilang kalau engkau membuat dia, Tuhan itu kasih. Ya, Tuhan itu kasih, dia sudah mempersembahkan hidupnya untuk kita. Kita sudah diselamatkan. Sekarang kita tahu berterima kasih sama Tuhan apa tidak? Saya berpikir masuk akal. Kalau kita tahu berterima kasih kepada Tuhan, kita juga persembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Ya. Tetapi kalau seumpama Bapa memberikan kasih kepada jemaat, memberi kasih kepada orang-orang lain, mereka tahu berterima kasih juga apa tidak? Karena kebanyakan sekarang orang, apalagi akhir zaman ini, sudah tidak tahu berterima kasih. Seperti sampai ada pepatah Mandarin, ya, Fan Mian Mucing, langsung balik. Dia sudah tidak berterima kasih lagi, langsung balik. Fan Mian, balik muka langsung. Dia sudah tidak berterima kasih. Tapi kalau kita masih ada hati yang tahu berterima kasih, itu bagus. Maka itu Tuhan izinkan kepada kita. Apa yang dia katakan di dalam firman Tuhan. Berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita penuh dengan kasih, kita itu adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang bisa melakukan itu anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Seperti apa yang Tuhan tanamkan di dalam visi misi yang kita melayani. Ya, kita itu. Visi misi yang sekarang kita jalankan. Kalau bukan kasih Yesus, dah mungkin. Bapak Ibu, jalan 3 tahun loh. Yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Ini bukan baru 1-2 hari, 3 hari. Mohon maaf, jalan 3 tahun, berjalan terus seperti ini. Kalau bukan ada kasih Yesus, mana mau? Mohon maaf, dapur-dapur, kalian jalankan bagus. Ya, kalian jalankan. Tapi habis jalankan, saya sudah bilang mohon maaf. Ya, kalian jalankan. Habis jalankan selesai, bayar. Bukan saya bilang dapur-dapur tidak punya kasih. Bukan. Tapi kalian bayar, habis selesai bayar. Tapi puji Tuhan ada juga di antara dapur-dapur mereka tidak minta. Mereka lakukan, yang penting sudah. Selesai, saya lakukan ini. Dia jalankan terus. Ini saya bilang mohon maaf. Ya, kadang kalau kita berbicara itu tersinggung. Daging ini tidak bisa terima. Tetapi ini kan perlu kita sadarkan. Ya, kita lakukan dengan ketulusan hati.
Pak, kalau saya seperti begini, nanti yang tanggung saya ini siapa? Logika juga ya, masuk akal juga ya. Kalau saya lakukan ini tidak dikasih, nanti yang berikan kepada saya ini siapa? Mungkin ada bahasa, nenek siapa yang datang bertolong sama saya? Saya butuh. Maka itu orang membutuhkan kebenaran firman Tuhan, orang membutuhkan iman. Ya. Ada di antara kita dapur-dapur yang bekerja, dia kerjakan. Ya. Berapa banyak kamu? Saya bawa 150, saya bawa 200. Ya. Kalau dihitung itu uang besar, tapi tidak. Tapi saya lihat dia hidup terus. Dia hidup terus. Logikanya dia mati. Tapi kok dia hidup terus? Tapi karena ada kasih Yesus yang ada dan dia mendapatkan anugerah daripada Tuhan, dia lakukan tanpa pamrih. Karena firman Tuhan Kolose 3 ayat 21, tolong dikeluarkan. Kolose 3 ayat 21, dikatakan di sini Kolose 3 ayat 21 ini kebenaran ya. Kolose 3 22 ya. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi tidak salah kita lakukan, Pak, saya kerjakan ini, saya mendapatkan hasil ini, dapatkan hasil ini, tidak salah. Ya Tuhan bilang kalau kau tidak bekerja, jangan kau makan. Saya tidak bisa memaksa kepada dapur-dapur untuk seperti itu. Masing-masing orang punya iman. Masing-masing orang punya cara berpikir. Ya. Jadi dari mana ini kebenaran? Ayat 24. Kebenaran ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Dari mana? Dari Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan sekarang, memberikan jadi sebagai donatur-donatur yang ada, ya, yang ikut ambil bagian di dalam aksi peduli. Mereka lakukan secara manusia mati. Ya, pemasukan sudah minim, lakukan seperti ini mati. Tetapi karena dia mau melakukan, kita melakukan dengan tulus, Tuhan akan buat. Kembali lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada kasih. Makanya saya coba bukakan sedikit. Ya. Ibunya ngomong begini. Barusan. Pak, saya bingung sama Bapak ini. Dia bilang. Saya bingung. Bapak tidak bekerja. Ibu gembala hanya di rumah. Ya. Anak-anak kerja ya untuk mereka. Ikut ambil bagian sedikit. Tapi Bapak kok bisa eksis seperti ini ya? Saya rasa ini adalah satu pertanyaan yang baik. Bapak kok bisa eksis seperti ini? Baru saja hari Jumat dia ngomong. Bapak kok bisa eksis seperti ini? Saya belum cerita yang lain. Bapak kok bisa eksis seperti ini? Dia ngomong saya tahu. Karena apa saya bilang? Saya mau ikut perintah Tuhan. Apa yang Tuhan suruh. Saya jalankan. Dengan apa? Ketulusan hati. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus yang tidak pernah engkau pikir, engkau dengar, ada dalam hati, itu Tuhan berikan. Sekali lagi, tidak apa yang tidak pernah engkau pikir, dengar, ada dalam hati, Tuhan berikan. Itu tinggal sekarang bagaimana kerohanian kita, cara berpikir kita. Jadi Tuhan bisa berbuat seperti ini. Saya tidak berbicara kepada Bapak Ibu tentang dunia, harta dunia, kita kasih, kita tuai, kita kasih, kita. Memang ada firman Tuhan tabur tuai. Tapi saya tidak berbicara itu. Tapi marilah kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Allah kepada Musa. Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Ulangan 28 ayat yang pertama,
Coba agak cepat sedikit, suster. Ya, Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Ya, sudah? Ulangan 28, ada orang di belakang? Atau dia lagi di kamar mandi? Hah? Ya. Andre, coba lihat. Oh, tolong suster. Ya. Ulangan 28, ya, Ulangan 28 ayatnya yang pertama. 28 ayatnya yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan, bla bla bla, itu semua. Kalau kita mau mendengar apa yang Tuhan omong dan kita imani dan kita jalankan. Tetapi ayatnya yang ke-15, saya tidak perlu berbicara lagi. Dengar itu udah enak. Karena apa? Kita dengar dan kita tidak melakukan. Karena apa? Kita tidak percaya. Ya, tidak percaya. Tapi kadang kita ini jadi orang pengikut Tuhan, kita mau melakukan ini dengan tidak punya ketulusan atau tujuan yang salah. Ya, mungkin bahasa ini kurang enak, menusuk hati, tetapi cobalah saya bisa berbicara supaya kita bisa melakukan ini dan kita punya iman, kita jalankan. Saya juga bingung, mungkin orang berkata, gila ini Pak Herman, gila ini Pak Herman, dia sudah ada 3 biji di sini, kok dia mau tambah 1? Saya udah ngomong kepada istri saya, kalau saya ngomel, tapi saya sebagai pemimpin, apa yang Tuhan taruh, berarti Tuhan mau adakan besar, khusus dibikin besar, cuma saya tidak tahu. Ya, saya juga dah mau cari pusing, untuk apa? Tetapi kalau Tuhan sudah berbuat seperti itu, bagaimana? Makanya Cinyo bilang, saya bingung saya lihat Pak Herman. Saya bingung saya lihat. Maka itu saya bilang sama Bapak Ibu, saya kepingin ya membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaat-jemaat Tuhan. Agar supaya jemaat Tuhan marilah berusaha mengasihi Tuhan. Berusaha mengasihi Tuhan. Kadang kita itu tidak percaya. Dia tidak salah. Kalkulasi, tambah kurang. Kadang saya memberikan, saya punya perpuluhan. Wah, kalau saya kasih gaji saya sekian, lah habis. Ya memang habis. Hitungan itu habis pasti. Tapi hitungan Tuhan, 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau dunia mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau Tuhan 1 tambah 1, 1. Ada orang yang suka memberi, kembalikan uangnya Tuhan, miskin. Malah dia tambah naik. Ada orang yang suka menahan-nahan, dia berlebihan, dia susah terus. Maka itu saya senantiasa berbicara, 5.000 pun juga kalau engkau tidak percaya. Kan kasihan. Ini kadang berbicara ini menusuk hati, dah enak. Tetapi mari Bapak Ibu, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka itu kasih, itu penting sekali. Kalau kita sudah ada kasih, ya, kita bisa melakukan semua. Memperhatikan semua apa yang ada. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tinggal tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, kita tahu tadi tentang kasih, karena ada kasih Yesus dalam hidup kita. Ya, kita mau memperhatikan semua, menolong kepada mereka
Ya sudah, kalau kita sudah tolong kepada mereka, mereka tidak mau berterima kasih, sudah anggap saja kita buat bukan untuk manusia, kita buat untuk Tuhan. Tapi kalau kita sudah menolong kepada mereka, ya sudah, yang penting kita jalankan, karena ini kita buat untuk Tuhan. Tidak usah berpikir yang lain. Kadang ibu gembala ini orangnya kan betul-betul dengan barangnya itu dia paling jaga. Kalau dia sudah kirim barang atau sudah kirim makanan, pancinya tidak dikembalikan, semua tidak dikembalikan, itu di situ dia marah. Tapi dia tidak datang marah kepada orangnya, tidak. Dia cuma istilahnya, kok bisa ya? Ya, kita kirim ini makanan, kok pancinya tidak dikembalikan, kok bisa ya? Ya, nanti lama-lama baru kembalikan. Pernah satu kali ibu gembala, dia punya rantang, itu bagus betul-betul. Sesudah itu dia kirim kepada seseorang makanan. Dan pada waktu saya tidak tahu, dia kirim itu dan orang itu dapat makanan itu dengan rantangnya mungkin mau dipanasi, orang itu pakai kompor itu rantangnya dimasak. Padahal di rantang itu di dalam ada air. Barangnya ibu gembala ini kan antik-antik semua. Ya, ada air. Wah, hitam di situ. Dia susah. Waduh, kok bisa begini? Pulang itu hitam, dia gosok bagaimana caranya? Ya, dia gosok seperti bagaimana cara supaya barang itu bisa ini. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita berbuat sesuatu, orang tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita jalankan saja. Kalau kita sudah tolong orang, sudah kita jalankan saja. Tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Ya, yang penting kita buat untuk Tuhan. Saya masuk satu kesaksian. Dalam beberapa hari ini, saya ada tolong seseorang. Orang ini rumahnya harus keluar. 3-4 hari yang lalu harus keluar dari rumah karena dia sudah tidak bisa bayar lagi uang kontrak rumah. Tidak ada harapan. Mau berharap kepada siapa? Tetapi dia ini dari orang seberang. Saya terus berusaha menginjili dia. Setiap hari kalau berbicara sama saya hanya nangis. Bukan hanya saya bilang, aduh kasihan kamu nangis. Saya tolong. Sampai kadang di rumah makan tidak ada, saya kirimkan uang. Apa saya berkelebihan? Pas waktu itu. Uang itu pas-pasan yang ada. Tapi sudah Tuhan perintahkan, saya kirim kasih sama dia. Saya jalankan terus. Berapa hari lagi seperti itu. Dan satu saat yang punya rumah omong sama dia, kalau sampai tanggal ini engkau tidak menyelesaikan, kamu diminta untuk keluar dari rumah. Bingung. Keluar dari rumah mau tinggal di mana? Coba kita bayangkan, pernah kita alami seperti ini? Keluar dari rumah mau tinggal di mana? Barang-barang kita ini mau dibawakan kemana? Hanya bisa apa? Nangis. Ya, minta pertolongan orang semua. Dan hanya mereka jawab, saya juga susah. Minta pertolongan kakak, tidak bisa. Minta pertolongan adik, tidak bisa. Minta pertolongan saudara, tidak bisa. Ada kasih Yesus yang Tuhan pakai sama saya. Saya hanya memberitahukan dia nama Yesus. Saya bilang hanya Yesus yang bisa. Ayo kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Tiba-tiba satu saat dia berkata kepada saya, Om, saya sekarang disuruh berangkat ke satu tempat. Ini teman saya dulu teman sekolah. Sekarang ini dia kawin sama wong Londo, orang Perancis. Dan orang Perancis ini ada kerjaan minta sama saya agar supaya saya tangani ini. Nah ini saya bilang, ini adalah jalan. Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Ya Om, tolong Om doakan. Singkat cerita doa sudah saya bimbing kepada dia. Dan waktu itu mulai jalan. Dia pergi. Waktu sebelum pergi saya ajak dia berdoa. Saya bilang kau doakan sama saya. Saya bilang jangan. Kualat saya kalau doa dengan hamba Tuhan. Oh tidak, saya bilang tidak kualat. Karena saya ajar sama dia untuk berdoa namanya Yesus.
Dia berdoa karena memang dasar dia orang pintar, orang sekolah, kata-katanya bagus. Dia berdoa, Bapak Ibu. Waktu dia bilang Tuhan, 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 saya bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia tidak bisa ngomong nama Yesus. Begitu besar kuasanya. Tidak segampang orang itu bisa bersebut nama Yesus. Kalau kita ini sudah bisa sebut nama Yesus itu, bersyukur sama Tuhan. Dia tidak bisa. Saya bilang, omong Tuhan Yesus, Yesus, sus. Saya basah roh terus, tembus itu sus. Ya, bukan jadi koi sus, tidak. Tembus nama Yesus. Saya bilang dia berdoa nama Yesus, nama singkat cerita dia berangkat. Dia berangkat sampai di sana, dikasihkan uang tiket. Yang punya rumah ini sudah suruh sama dia 2 hari lagi kamu harus keluar dari rumah. Singkat cerita, dia cerita sama saya segalanya semua. Saya bimbing dia, saya doakan dia, dan saya arahkan kepada dia. Kau lakukan ini, lakukan. Dia padahal orang pintar sekolah S2. Saya arahkan kepada dia. Kuasa daripada Tuhan, dan di situ saya arahkan sama dia. Singkat cerita Bapak Ibu, kemarin dulu lalu 3 hari yang lalu. Selesai, lunas itu uang. Padahal Tuhan pakai orang ini, masih pun bilang dia dari Perancis. Dia ini bukan orang kaya. Dia juga waktu mau bayar ini uang susah setengah mati, susah setengah mati. Tapi Tuhan bisa memakai orang yang tidak, orang miskin untuk menolong dia. Tuhan bisa memakai siapa saja sehingga bisa selesai. Tapi waktu sudah selesai, dia pulang sudah. Kerjaannya sudah tidak ada. Ya, disitulah saya bilang, Tuhan pakai sama saya, tolong. Dan pada waktu itu orang kalau kontrak rumah, itu pasti ada uang jaminan. Tujuan uang jaminan waktu keluar dari gereja, keluar dari rumah, itu mungkin ada listrik yang belum bayar, ada PBB yang belum bayar, di situ uang itu untuk menjadi jaminan. Tapi waktu itu karena dia butuh, dia sudah terima uang cukup karena dia butuh. Dan dia bicara sama saya. Tuhan kasih hikmat. Saya berbicara yang punya rumah. Saya berbicara yang punya rumah, persis yang punya rumah itu anak Tuhan. Dan saat itu dibilang oke, tidak apa-apa, kembalikan itu uang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kasih Yesus, ya kita mau menolong orang. Apa punya pamrih? Tidak, karena ada kasih Yesus. Maka itu kasih Yesus yang ada kepada kita ini kita pertahankan, kita jaga. Kalau sampai belum ada kasih Yesus, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah penuh kasih. Engkau adalah Allah yang kasih. Berikan juga saya pengikut-Mu penuh kasih. Tuhan, kalau Engkau berkuasa di dunia, berikan kepada saya juga kuasa. Agar supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena di dalam Matius 28 ayatnya ke-18 dan 19. Pada waktu Tuhan Yesus itu mati, hari ketiga dia bangkit, dia datang menampakkan kepada muridnya, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Diberikan kuasa. Tuhan sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kita juga diberikan kuasa, pergilah. Jadikanlah bangsa ini muridku. Minta sama Tuhan kuasa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan di sini dikatakan di dalam ayatnya selanjutnya. Ya, ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak-anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ya, boleh merenungkan sejenak. Kalau Bapak Ibu sudah punya kasih, ya, indah dalam hidup ini. Kenapa saya ngomong? Saya merasakan. Bukan saya penuh, saya sempurna, tidak. Saya sudah merasakan. Dulu saya tidak ada. Ni de, wo de. Wo de, wo zhi de. Arti ngerti. Engkau punya, saya punya. Saya punya ya, saya punya sendiri. Itu kan membicarakan tentang ego. Ni de, wo de. Engkau punya, saya punya. Ya. Engkau punya, saya punya. Saya punya ya, saya punya sendiri. Itu orang ego, mau menang sendiri.
Tapi karena percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah diizinkan lahir baru. Ada kasih transfer kepada kita. Nah, kalau sudah transfer kepada kita, ada kasih itu, kita pergunakan hidup ini, kasih ini kepada orang lain. Rasul Paulus bilang apa kepada jemaat yang ada di Galati? Galati 6 ayatnya yang ke-9. Galati 6 ayat 9, coba kita melihat. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini pesan Tuhan. Minggu lalu janganlah kita kembali kepada dunia dengan apa yang ada. Tetapi Tuhan bilang hari ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dari malam saya bilang, Agus, ini ikan ya, kamu keluarkan. Kotor sedikit tidak apa-apa, Gus. Ya, ini berbuat baik, Gus. Ayo buat ya, pagi-pagi keluarkannya, karena sudah dibekukan ini ikan yang siap diekspor. Ya, siap diekspor. Keluarkannya, sebentar isi di plastik. Isi di plastik. Pak, plastiknya habis, Pak. Dia bilang, plastiknya habis. Donatur plastik ini ada datang sini, tapi dia sekarang suka lupaan. Donatur plastik, ya, barusan kita mau bagi untuk hari Sabtu, Pak, plastiknya sudah tidak ada, donaturnya dah kirim lagi, ya, sudah Ibu Gembala bilang jam 6 pagi lari pergi. Agus sudah beli enggak? Ya, sudah, ya, sudah, hah? Ya, tanggung jawab kamu. Kalau gitu sore baru kita bagi, ya, sore baru kita bagi. Saya bilang pergi beli, sebab apa? Engkau tahu, saya bilang. Ini kita berbuat yang baik, ya. Memang kotor sedikit, kita berbuat yang baik, kita kasih. Tapi karena belum ada plastik, ya nanti sore saja baru ambil. Kalau kita punya kasih, kita perhatikan baik-baik ini. Maka itu doakannya Agus ini supaya punya kasih. Kadang kalau dia sudah mulai antar makanan, dia punya mukanya sudah seperti begini. Saya bilang, Gus, kau ingat ya, kau antar makanan ini, kasih orang-orang ini karena punya kasih, ini berbuat kebaikan. Kamu bersyukur, di sini semua tercukup. Ada orang di luar itu, mereka menanti makanan itu. Kamu bawa itu makanan. Ya. Mana ada zaman sekarang orang mau kasih cuma-cuma? Tidak ada. Kalau tidak ada kasih daripada Yesus. Saya kasih kau bayar. Saya kasih kau bayar. Kalau tidak bayar, tidak ada di sini. Oh, kita podo-podo susah. Tetapi kalau ada Yesus dalam kehidupan kita ini, kita bisa mau. Maka itu Bapak Ibu, apa yang Tuhan pesankan tadi. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ya, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutuskan anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah telah nyata. Berdoa Bapak Ibu. Ada tabur tuai. Kalau kita mau melakukan semua ini. Saya senang. Saya sudah minta kepada anak-anak saya. Kamu ingat ya. Setiap pelayanan kamu harus ikut. Ya, bukan papa paksa, tidak. Ini papa ajarkan sama kamu, kamu lakukan ini. Ya, kamu lakukan ini. Memang secara manusia bodoh. Orang mengatakan kepada saya, Pak, anakmu yang Andre itu, kenapa engkau suruh sama dia bawa macam begitu? Orang dunia berkata bodoh. Ya, tetapi saya bilang, Nyok, kau lakukan ini. Ya, kau lakukan. Tidak gampang mau jalan seperti ini. Saya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak gampang. Mau nurut pergi sana. Setiap hari lakukan shalom, shalom. Persis manusia tidak ada kerjaan. Tetapi ini dia kerja, ini punya Tuhan. Seperti manusia tidak ada kerjaan. Sampai orang dunia mengatakan, kenapa? Kok suruh macam begini? Ya, ini kan kerjaan orang-orang yang hina. Kenapa harus kau punya anak macam gini? Saya korbankan anak kita untuk Tuhan. Tapi anak-anak kita ini, coba kita akan lihat. Lihat ada perbedaan nanti. Saya ingat Bapak Ibu, dulu pada waktu saya habis.
saya tidak ada apa-apa, miskin. Orang yang sama-sama dengan saya ada di atas. Sekarang saya lihat mereka beda, ya sudah beda. Saya teringat dulu waktu saya susah, saya punya kasur itu lubang semua. Saya tidak perhatikan bahwa kasur yang saya tidur itu lubang. Nah, pada waktu itu ada teman saya, dia punya kasur baru, dia buang saja di lantai 3. Saya datang sama dia. Dia punya uang. Saya datang sama dia. Tolong kasihkan saya ini kasur, tak cicil sama kamu. Mungkin 25 tahun, 30 tahun yang lalu hanya harga 800.000, tak cicil, dah punya uang saya. Gak isah, dia bilang. Ya sudah. Tapi sekarang saya melihat dia dengan saya. Ya, saya tidak bekerja soro amat. Saya santai-santai saja hidup. Dia kerjanya luar biasa dengan pemerintahan, dengan apa. Sekarang saya lihat dengan dia itu di bawah. Rumah tangga dia dengan rumah tangga saya beda langit dan bumi. Dalam segala hal beda langit dan bumi. Mungkin orang melihat ini hina. Tapi ingat, saya ingat Pak Kuang bilang, adiknya Pak Daniel, Pak Herman punya bos itu bos yang di atas. Kalau kita ini punya bos-bos yang ada di dalam dunia, Pak Herman ini punya bos-bos yang ada di atas. Mohon maaf sampai dia pakai ini Pak Daniel dengar, saya akan ulangi. Ya, dia bilang, anaknya Pak Daniel 3 ini. Satu bosnya Waringin, satu bosnya ini, yang satu bosnya Samator. 3 ini bos dunia. Tapi Pak Herman ini punya bos, ini bos di atas segala bos. Mana ada bisa, saya berpikir betul juga. Ya, maka itu Bapak Ibu, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, kita punya bos itu adalah Tuhan. Tapi marilah kita lakukan ini. Ayatnya 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang datang mengasihi Allah, tapi Allah yang datang ke dunia ini yang mengasihi kita. Siapakah kita ini? Ibu Ivon barusan hari Kamis berkhotbah. Kita ini biji matanya Tuhan. Maka itu kalau kita sudah jadi bijinya matanya Tuhan, jangan kita bikin macam-macam. Sehingga Tuhan itu muak melihat sama kita. Kita ini biji matanya Tuhan. Ayo, ya, perbuatkan yang baik. Dia bukan kita yang mengasihi, dia yang datang ke dunia mengasihi kita. Sehingga apa yang dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, Allah kita, Tuhan kita, Yesus sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita juga saling mengasihi sesama jemaat. Ya, saling mengasihi. Ada yang bisa ditolong, kita tolong. Tapi ada orang yang ditolong, gak tahu tolong, gak tahu ditolong, hidupnya tidak benar, ya sudah, kita harus tegur dia. Karena kita tegur itu kita kasihi. Tapi kalau ada orang yang bisa kita tolong, kita tolong. Barusan hari Sabtu, datang seseorang, dia mengantarkan orang untuk bekerja pagi-pagi untuk urus ini makanan-makanan. Dia pada waktu pemilu, dia ada cari orang-orang, ya dapat uang juga lumayan, sana itu tidak ini. Saya hanya ngomong begini sama dia, kenapa engkau tidak datang sama saya? Ya, kenapa kau tidak datang sama saya? Kalau kau datang sama saya kelihatan mata lakpe atau citiau engkau dapat. Kenapa kau tidak datang? Kau datang sama saya. Karena apa? Saya harus mengasihi dia. Kalau dia datang ngomong sama saya bla 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 begini-gini, oke, bawa, ada apa-apa. Kenapa kau tidak datang sama saya? Ada penyesalan di dalam hidup saya. Kenapa engkau tidak datang? Ya, kenapa kau tidak datang? Kalau kau datang sama saya, kau omong, kau bawa, sudah ini kan selesai.
Sedikit tidak 1 juta pasti kau dapat. Kenapa kau tidak datang? Ya saya sudah omong kepada si A, si B, datanglah kepada ini. Ya. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat 11 tadi dikatakan, saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi satu sama lain, saling memperdulikan. Dan kita gereja tentu dari atas pimpinan saya sudah mulai jalan ini, sudah mulai jalan. Ya, sudah mulai jalan. Kita mulai terapkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai terapkan. Yang terakhir kita melihat, tidak ada seorang pun 12 yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 13 dikatakan, demikian kita saudara-saudara bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam Roh. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih, Valentine Day orang dunia tanggal 14, mereka mengasihi ya satu sama lain. Saya tanya kepada istri saya, Andre pulang jam berapa ya? Ya, karena ada hari Valentine Day, Andre pulang jam berapa ya? Ya, saya ingat kembali dulu juga anak saya Alek, ya. Persis waktu itu ya, kalau saya tidak salah di Prima Laras, ya dia harus menembak. Gitu. Mana Novi? Novi mana kau ada? Ya menceritakan menembak waktu itu, persis hari Valentine Day. Saya ingat waktu itu sebelum mereka pergi ke Prima Laras sudah diatur semua. Dia masih singgah di kantor, ketik-ketik surat dulu karena ada perjanjian. Dulu masih calon papa mama mertua. Ada perjanjian, Ale ketik-ketik dulu, kan ambil hati dulu sama papa mama mertua. Selesai berangkat, ya coklatnya sudah ada, semuanya sudah ada. Ya, itu kasih orang dunia. Ya, itu kasih orang dunia. Tapi kalau kasih daripada Yesus itu lain, tiada tara. Maka itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak kita renungkan ya. Sore kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Apakah kita ini sudah punya kasih apa tidak? Sekali lagi, apakah kita sudah punya kasih apa tidak? Kalau belum punya kasih, minta sama Tuhan. Tentu Tuhan mengatakan engkau harus hidup benar, engkau harus ada di dalamku, sehingga Tuhan turunkan kasih itu di dalam hidup kita. Ya, oke, saya minta pemusik singer. Kita akhiri nanti kalau